فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون رحمكم الله. Kajian pada malam ini saya sampaikan kajian dengan judul mengingat kembali tentang solusi menghadapi wabah. Ayuhal ikhwah, musibah dan wabah tiada lain adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengimani dengan ini semuanya. Di antara rukun iman itu adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik atau takdir yang buruk. Berapa banyak di antara kita kadang tidak menerima dengan takdir yang buruk itu. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, ketika seseorang mendapatkan rizki, kebahagiaan, barulah mereka menyatakan dan kegembiraan itu karena ini adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manakala mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan penyakit, mereka mendapatkan wabah, maka di antara mereka tidak percaya bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil contoh yang sangat mudah saja. Sepulang dari Masjid An-Nur ini umpamanya, ada di antara kita yang mendadak sakit umpamanya. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bilang bagaimana kalau sudah Allah takdirkan? Akan tetapi kadang-kadang dia berkata ini gara-gara datang ke An-Nur. Na'udzubillah kan? Atau gara-gara lewatnya lewat sate situ umpamanya. Kalau sate sana mah enggak umpamanya ya. Ya maaf ini. Ini kadang-kadang suka dibawa-bawa hal seperti ini. Ya maaf ini ya. Artinya nah ini tidak mustahil. Jadi beriman kepada takdir buruknya bagaimana? An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah sudah menentukan dengan takdir buruknya, sudah kita harus beriman. Datang musibah, datang wabah, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan itu semua kan. Ketika seorang mendapatkan musibah, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali kepada harus dimantapkan tentang rukun iman ini, semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi musibah, wabah, penyakit dan lain sebagainya, ada beberapa solusi yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan setiap pagi dan sore seseorang membaca bismillah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih. Wa man qalaha hina yusbih lam tusibhu faj'atu bala hatta yumsi.
Seseorang yang membacanya di waktu pagi 3 kali tidak akan menimpa bala dan musibah sampai sorenya. Begitupun juga seseorang yang membacanya di waktu sore tidak akan menimpa musibah dan bala sampai waktu paginya. Yakinkan ini semuanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan itu semuanya. Jadi harus kita yakin dengan itu, dengan mempelajari kalimat ini, mengamalkan, membaca, mudah-mudahan akan lebih mantap keyakinan kita semuanya bahwa itu tiada lain hanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan zikir ini, hadirin rahimakumullah. Jangan lupakan baca sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, habis subuh atau habis asar. Karena mudah-mudahan dengan ini semuanya, semua wabah dan musibah akan tidak terkena pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salah satu solusinya adalah memperbanyak kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di sembarang waktu boleh. Ya tentunya bukan di tempat yang haram ya. Tempat-tempat yang dilarang, kayak di WC apa, jangan, alhamdulillah kan. Jadi di tempat-tempat yang tetap dibolehkan di sembarang waktu, tidak usah dihitung dengan zikir pakai alat ataupun jari tangan. Berbanyak kalimat itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perbanyak kalimat itu. Kenapa? Karena ini janji Rasulullah SAW menyampaikan kalimat itu adalah kalimat untuk menghindari wabah dan bala. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lah. Akhrajahu Imam Ahmad dan Tirmidzi. Tidaklah seseorang yang berdoa dengan kalimat itu terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doanya. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya 88 tentang peristiwa Nabi Allah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Dhunnun Nabi Allah Yunus ketika dia pergi sambil marah, fa dhanna an lan naqdir alayhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dia tidak menyangka bahwa kami akan mempersempit dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala persempit karena kemarahan dirinya. Maka fanada fi dhulumat, Nabi Allah Yunus dalam keadaan kegelapan, dia berada di dalam perut ikan, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah terkecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, maka kami ijabah doanya Nabi Allah Yunus itu, dan kami selamatkan dia dari kesusahan, dari bala, dari musibah. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pun juga kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan dalam tafsir, wa kadzalika nunjil mu'minin ay kanu fi syada'id wa da'una munibina ilaihi. Mereka dalam keadaan kesusahan dan bala, mereka senantiasa berdoa dengan inabah, dengan kesungguhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan wabah dan musibah itu. Ayyuhal hadirun rahimukumullah. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan da'watu dhannin idh da'a biha wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Allah Yunus, Dhunnun, Nabi Allah Yunus ini ketika dia berada dalam perut al-hut, dalam perut ikan, yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid dia menyatakan, fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidaklah dihilangkan kesusahan dan kesulitan wabah di dunia ini terkecuali kembali kepada tauhid. Semua dikembalikan kepada tauhid. Walidzalika kana du'aul karab bitauhid. Begitupun juga doanya orang-orang dalam kesulitan dan kesusahan wabah dengan tauhid. Wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farajallahu karbahu bitauhid. Demikian doanya Nabi Allah Yunus dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kesulitan itu dengan tauhid. Dengan tauhid semua kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yulqi fil karabil 'idham illa syirk. Tidak akan bisa menimpakan kesusahan yang besar terkecuali karena kesyirikan mereka. Karena perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan yang menyebabkan wabah itu datang.
Wala yunji minha illa tauhid, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan itu semuanya terkecuali hanya dengan tauhid, dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berapa banyak di antara kaum muslimin dalam kondisi seperti ini, kesyirikan merajalela di mana-mana. Mereka lakukan acara-acara ritual kesyirikan untuk melenyapkan virus corona. Naudzubillah. Mereka lakukan nimbun sesuatu untuk melenyapkan penyakit ini. Hadirin rahimakumullah, tidak bisa diselesaikan dengan ini, akan tetapi dikembalikan kepada tauhid. Kita ambil contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita tentang istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mendapatkan musibah, maka Rasulullah dipanggil oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, tolong datang ke rumah saya, lihat bagaimana keadaan istri saya. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sesuatu hal yang janggal, apa yang dipakai oleh istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bertanya, ya imrata ibnu Mas'ud, ma hadha? Wahai istrinya Abdullah bin Mas'ud, apa itu yang ditempelkan di tangan engkau? Engkau nempelkan apa? Dia mengucapkan minal wahinah ya Rasulullah, minal wahinah ya Rasul. Ini penangkal penyakit ya Rasulullah, penangkal penyakit. Kenapa engkau sakit? Ya Rasulullah, kalau ini dilepaskan penyakitnya nambah parah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inzi'ha, lepaskan benda itu, buang benda itu, cabut benda itu. An-naza' beda dengan at-tarah. Al-naza' itu cabutannya keras ya. Membaca wan-nazi'ati gharqa, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa. Masyaallah. An-nazi'at, inzi'ha, cabut benda itu dengan keras, dibuang, dicabut oleh Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW menyatakan, lo muti ma aflahti abada. Kalau kau meninggal dunia sementara benda itu masih nempel, masih ada di badan engkau, di tangan engkau, engkau tidak akan bahagia selamanya. Buanglah benda itu, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, qadarullah, sembuhlah penyakitnya. Inilah hadirin rahimakumullah, kembali kepada tauhid, jangan lakukan kesyirikan. Ini berapa banyak di antara mereka menghadapi virus seperti ini, melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Campur kesyirikan dengan kemaksiatan, makanya enggak selesai-selesai wabah ini. Gimana hadirin mau selesainya? Yakin pada firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ma fil ardi, kalaulah penduduk bumi ini mereka beriman, bertakwa, amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan dibukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakannya, akhirnya Allah berikan siksaan pada mereka. Nauzubillah. Oleh karena itu sekali lagi, jaga ini semuanya, jangan lakukan kesyirikan, kembalikan kepada tauhid. Kalimat la ilaha illa anta yang disampaikan oleh Dhunnun Nabi Allah Yunus adalah kalimat tauhid. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibn Katsir ada satu riwayat tentang peristiwa Sungai Nil. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan di dalam kitab itu, ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab sebagai presidennya, dia memiliki seorang gubernur yang bernama Amr bin As. Amr bin As mendengarkan berita kebiasaan orang-orang yang di sekitar Sungai Nil, kalau mendapatkan wabah dan musibah, mendapatkan kekeringan dari Sungai Nil, mereka mengambil sesuatu kemudian dilemparkan sesuatu itu ke dalam Sungai Nil. Bisa dipaham? Apa namanya? Ya sajen, tumbal, ya macam-macam sudah. Mereka sudah ada ritual begitunya. Maka berita itu kedengaran sama gubernurnya Umar bin Khattab yang bernama Amr bin As. Kata Amr bin As, hadza mimma la yakunu fil Islam. Ini enggak boleh terjadi dalam Islam. Al-Islamu yahdumu ma qabla. Islam sudah menghapuskan adat-adat jahiliyah. Maka disampaikan berita itu kepada khalifah, ya khalifah kada. Iya, langsung khalifah malamnya bikin surat buat Sungai Nil. Disurati Sungai Nilnya ya. Masya Allah. Min Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab ila Nil ahli Mesir.
dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil penduduk Mesir. Apa ucapan Khalifah Umar bin Khattab? Fa in kunta innama tajri min amrika fala tajri fala hajatan lana fik. Jika selama ini engkau mengalirkan air karena engkau sendiri yang mengalirkan air, maka kami tidak butuh kepada air itu. Fala tajri, enggak usah mengalirkan air lagi. Fala hajatan lana fik. Kami tidak butuh kepada air itu. Adapun fa in kunta innama tajri bi amrika Allahul wahidul qahhar. Kalaulah Allah yang mengalirkan air itu, maka fanas'alullah ay yajri. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengalirkan air itu. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Begitu surat itu diberikan kepada gubernurnya, dibaca, kaget gubernur. Langsung dilemparkan pada waktu malam. Surat itu pada waktu pagi. Subhanallah. Kekeringan Sungai Nil menjadi penuh airnya sampai 18 hasta. Subhanallah. Kurang lebih 9 meter. Ayolah dengan tauhid, dengan doa, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kesyirikan. Maaf, dagangan sepi, usaha magrok, ya maaf ya. Nanduri endog nih pojok-pojok rumah, maaf gini, bohong kana kena Anda beli. Masalahnya saya dapat informasi, pernah dulu ada seorang ibu Ustaz, ini Ustaz Muhammadiyah gimana? Ini Ustaz, sudah saya terakhir gimana Bu? Saya mau minta saran, saya udah kemana-mana nih. Maksudnya gimana? Ya saya sudah minta kemana-mana, ternyata nggak dikabulkan permohonan saya. Saya sudah ke dukun-dukun jembrong, astagfirullahaladzim. Ibu sholat enggak Bu? Ya sholat saya Ustaz. Ya masa tekan ini dukun jembrong, saya katakan. Nah, saya katakan waktu itu ada pembisiknya, Ustaz awas itu. Di pojok-pojok rumahnya ada telur ditanam-tanamin di situ. Akhirnya saya nanya, ibu kenapa nanamin telur? Loh Ustaz tahuan ya ilmu gaib ya. Ya kata orang Bu. Saya katakan alhamdulillah. Inilah dinahimu, tidak mustahil. Ini kesyirikan dilakukan ketika itu. Jadi ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi wabah, ketika menghadapi masalah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan kesyirikan. Bersabar, dagang sepi, sabar, maaf. Dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada hikmahnya. Ketika dagang sepi ada hikmahnya kan? Coba namun dagangan ramai terus ya, kayak sholat jamaah gembuk. Ada sepi, ada ramenya, sabar. Inilah din rahimakumullah. Sampai dulu ada teman saya bercerita, Ustaz dari pagi nungguin dagangan gak ada datang, setengah 12 kali dengebe pada tengah mau tuku. Iya kan, ujian kan, sudah banyak begitu tuh. Subhanallah, dulu ada salah seorang Ustaz berceramah, karena Ustaz itu jual beli mobil ya. Saya pernah dengar ceramahnya dia, subhanallah, apa yang terjadi begitu pas waktu zuhur datang pembeli mobilnya. Ustaznya, kalau antum mau duduk di sini silakan, barangkali antum jamaah kosong, saya mau ke masjid. Wah tapi ini saya buru-buru, terserah saya mau ke masjid. Akhirnya begitu dia berangkat ke masjid, sholat zuhur berjamaah, pulang lagi orangnya sudah tidak ada. Alhamdulillah, tuh, masya Allah. Lama kita, waduh, ribet. Alhamdulillah dapat sholat jamaah. Jangan khawatir, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Beli mendi rezeki mau gak tekan maning ya. Iya, nggak akan kemana rezeki itu. Tapi kalau nggak kemana-kemana nggak dapat rezeki ya. Jadi ya, artinya dalam kondisi seperti ini mantapkan keimanan kita. Jangan gara-gara hal seperti itu. Coba kalau tadi transaksi jual beli ternyata kadang-kadang gagal, sholat jamaah gagal, duit gagal kabeh wis. Masya Allah kan. Jadi dalam hal ini mantapkan, karena semua kembalikan pada kita yang memberikan rezeki Allah. Jangan khawatir, nanti banyak jalan-jalan rezekinya. Jangan sampai meninggalkan sholatul jamaah. Jangan sampai meninggalkan sesuatu kebiasaan baik yang sudah pernah kita lakukan. Inilah dinahimullah. Jadi kita kembali dalam hal seperti ini, jauhkan kesyirikan. Musibah, wabah, insya Allah akan bisa lenyap kalau tidak melakukan kesyirikan. Dekatkan kepada Allah, ketaatan dengan kesungguhan ibadah, insya Allah sehebat apapun wabah dan musibah itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kembali wabah dan musibah itu.
Kemudian yang ketiga, at-ta'awudz min jahdil bala. At-ta'awudz min jahdil bala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari wabah itu. Perbanyak doa. Rasulullah SAW menuntun doa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Perbanyak doa itu. Ya Allah, kami berlindung padamu dari susahnya bala ini. Wa darakis syaqa, dan hinanya kesengsaraan. Hinanya kesengsaraan. Wa su'il qada, dan buruknya takdir. Wa syamatatil a'da, dan tidak mustahil dari kegembiraan para musuh. Ada saja orang yang senang corona, maaf ya, embus apa ya? Yang bu pada cerita-cerita ya bener beli mah. Sampai naudzubillah belum bisa macam corona. Ngomong ya kayak mau di duit apa pun ya. Naudzubillah, jangan kayak gitu menghadapi wabah ini, memohon pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, jangan sampai datang wabah. Ya, namanya suara-suara di luar macam-macam kan. Ya mungkin karena corona benjentul bengumah dikerja-kerja enak lihat. Naudzubillah ini. Nah kan itu hadirin rahimahullah. Ini yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari wabah itu. Insyaallah dengan senantiasa memperbanyak doa, mudah-mudahan wabah apapun akan hilang dari sisi dan lingkungan kita. Kemudian al-muhafazah ala du'ail khuruj minal manzil, menjaga doa ketika keluar rumah. Jangan lupakan doa. Ustadz kita dari dulu nuntun kalau keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Aja metung mah bludus maju bludus doa. Baca doa. Ketika kita membaca lafaz itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, qad hudita wa kufita wa wuqiya. Dia telah diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia telah dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberi kecukupan di hari itu. Subhanallah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dia serahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah. Fatanahha syaitan fayaqul lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana, kata syaitan sama syaitan di luar rumah mengucapkan, bagaimana kami akan menggoda orang itu? Dia sudah dijaga oleh Allah, dia diberi hidayah oleh Allah, dia diberi kecukupan oleh Allah, bagaimana kami akan menggoda orang itu? Jadi kalau orang yang gak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, setan sama setan di luar udah seneng. Makanan kita kayak. Bisa dipahami. Jadi biasakan keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari virus ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian su'alullahul afiyah 'inda as-sabah wal masa. Mohon kepada Allah keselamatan ketika waktu pagi, waktu petang. Perbanyak doa di waktu pagi, di waktu petang. Tidak mampu dengan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, perbanyak doa, karena semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan doa. Sekali lagi, jangan sepelekan doa. Lihat bagaimana orang yang terperangkap dalam gua, subhanallah. Kekuatan fisik mereka tidak akan mampu untuk keluar dari dalam gua. Doa mereka. Doa kan yang bisa menyelamatkan mereka. Bani Israel itu orangnya gede-gede, dorong batu nggak mampu, tapi kekuatan doa batu itu lenyap. Sulit pakai akal, karena yang melenyapkan batu adalah Allah. Ya mereka diberi karomah kan? Ya, kalau bukan Nabi adalah karomah, kalau Nabi kan mujizat. Sudah paham? Karena orang saleh terdahulu itu mereka diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Sebagaimana ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam, Maryam binti Imran, mereka diberi karamah, kemuliaan. Setiap Nabi Allah Zakaria memasuki tempat peribadatan Maryam, apa yang didapatkan? Makanan lengkap. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam
Ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Nabi Allah Zakaria sampai tanya, Maryam dari mana itu makanan lengkap kayak gitu? Qalat huwa min indillah. Dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki bagi seorang hambanya tanpa hitungan, subhanallah. Tapi ini karomah, kemuliaan khusus ya. Awas aja ditiru ki. Kau bengi wirid, kau metu kabin, kau duit kerajaan. Ya, hati-hati. Tapi ini kemuliaan orang-orang dulu, karomah yang sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Khalifah Umar ibn al-Khattab sampai menyatakan inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit tidak bakal mengucurkan emas dan perak. Kerja keras. Doa insyaallah jalan-jalan rezeki dari banyak. Jangan nanti kita berharap begitu kita doa nanti dari atap keluar blok. Alhamdulillah. Hadirin rahimahullah, ini yang kita perbanyak doa inda shalah wa indal masa. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat hina yusbih wa hina yumsi. Rasulullah tidak meninggalkan doa ini setiap pagi setiap petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon padamu keselamatan di dunia dan akhirat. Baca doa ini hadirin di waktu pagi, waktu petang, baca doa ini. Ya Allah, aku mohon padamu keselamatan bagi diriku, bagi keluargaku, bagi agamaku, bagi hartaku. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur aurati, tutupilah aibku, wa amin rawati, jaga rasa takutku. Gak usah ditakuti. Kok kenapa ditakuti? Kematian adalah sesuatu hal yang pasti, gak bisa dihindari. Apa ada yang sanggup menghindari kematian? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kapanpun pasti akan datang kematian itu. Gak bisa dihindari kan? Kenapa harus takut keluar rumah? Gara-gara WA, di rumah saja. Ya di rumah saja sedina rodina berapa apa? Seminggu 2 minggu tapi hari tahun-tahunan bakal diblengker. Mancing dalam gentong, mancing puyeng dah saya. Jadi bahan enggak usah ditakuti, kok kenapa harus ditakuti? Takutlah kepada yang mendatangkan wabah itu. Takutlah kepada yang mendatangkan kematian. Siapa Allah? Kenapa tidak takut kepada Allah? Kemaksiatan merajalela enggak ditakuti, tapi kematian ditakuti. Enggak usah ditakuti, kematian sesuatu hal yang pasti sudah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak muda, tidak tua. Ya maaf ya. Kadang-kadang yang muda-muda lebih banyak pada mati banyak, ya kan? Yang tua-tua beli mati-mati akeh. Ya maaf ke. Aja sampai aku pada ngomong mau tua kita beli mati-mati kan ya. Jadi semuanya takdir Allah sudah. Namanya kematian hak Allah kan. Makanya siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Madza taqulu li rabbika ghada? Itu ucapan Khalifah Umar ibn al-Khattab. Apa yang Anda akan ucapkan di hadapan Allah? Dengan amalan soleh yang banyak dia akan siap menghadapi kematian. Kok kenapa harus ditakuti? Allahumma amin rawati. Ya Allah, jaga rasa takutku, enggak usah ditakuti. Kalaupun besok siap sudah, mau apa lagi ya? Ya artinya kematian kan pasti, sesuatu hal yang pasti. Aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian akan datang pada kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyada, kalaupun kalian berada di benteng yang paling sekuat apapun benteng itu, malakul maut datang, apa bisa dihindari? Enggak akan bisa kan? Jadi enggak usah ditakuti hadirin rahimahullah. Siapkan untuk menghadapi kematian. Iya. Apalagi sudah ada semua kan di rumah ya. Ya anak sudah ada, istri sudah ada, dunia ya akan mau apa mana ya wis mau siap mati wis. Aja sampai wedi awas kok pokok nempel-nempel wongku sampai jabat tangan bego wedi lho. Salaman beli pada sirah corona beli sirah lho berlebihan naudzubillah. Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Jangan khawatir. Tidaklah 2 muslim yang bertemu berjabat tangan, Allah hapuskan dosanya. Masya Allah. Ini mau jabat tangan sampai jabat tangan kono. Lah ilu ana mana jabatan tangan kono. Aduh, mau duduk ini siapa? Kok delet main jabat tangannya kono. Iya. Model biasa jabat tangan gitu. Gimana hair? Jabat tangan kayak sampai tangan nempel aja. Aduh ya.
ilaha illallah. Berlebihan. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bertemu, kita jabatan tangan, dihapusin dosa kita, amin kan? Iya. Wedi temen si salaman sampai aduh salam. Kok salamannya kalau dikaruan. Alhamdulillah. Hadirin, sekali lagi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Iya, kep-kep baiklah. Ya, mau bahasa apapun kep-kep ya. Iya, hadirin rahimahullah. Ini yang terlalu berlebih-lebihan menghadapi situasi dan musibah ini. Allahumma hafidhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga, dia akan selamatkan. Mohon kepada Allah, enggak usah ditakuti, jabat tangan tetap biasa. Ya maaf, protokol kesehatan boleh pakai masker, jaga jarak. Ya. Tapi tetap ini paling dominannya, jangan ditinggalkan yang paling dominannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan ini semua. Kemudian selanjutnya kasratud du'a. Man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang dibukakan baginya di antara kalian pintu-pintu doa, maka akan dibukakan pintu-pintu rahmat dan kasih sayang. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Hendaknya kalian hamba-hamba Allah perbanyak doa. Inna doa yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu akan bermanfaat untuk sesuatu wabah yang sudah turun dan untuk sesuatu yang belum turun. Wallahu alam, akan terjadi apa lagi kita tidak ada yang tahu kan? Apa ya, ada yang memprediksi sebelum Ramadan akan terjadi kebakaran Pertamina? Nggak ada yang tahu kan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, apapun yang akan terjadi, wallahu alam, perbanyak doa. Doa itu akan menolak takdir buruk. Seseorang mungkin sudah ada tulisannya akan mendapatkan takdir buruk, ya, mungkin musibah, apa tabrakan, apa-apa ya. Ternyata dia perbanyak doa, takdir buruk yang akan nyampe itu nggak jadi. Subhanallah. La yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang tidak akan terjadi pada dirinya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, jaga keluarga kami, anak dan istri kami, hadir taulan karib kerabat kami dari virus corona. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kasratul doa, kasratul doa. Nah, ini dianjurkan Rasulullah SAW. Kemudian solusi selanjutnya, tuqil mawadi' fiha al-waba, menjauhi tempat-tempat yang jelas-jelas sudah ada wabah. Kalau jelas ada wabah di daerah itu, jangan berani masuk ke situ. Jauhi. Jangan sampai kayak belajar, ayo nanti wabah menek loh. Jajal ilmu ya, jajal ilmu. Alhamdulillah. Namun yang film kayak seri ya, ya dianggap kalau lagi film apa sinetron ya. Hati-hati hadirin rahimakumullah. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu menjelaskan, anna Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Ketika sahabat Umar bin Khattab keluar ke negeri Syam, falamma kana bisarad balaghahu anna al-waba qad waqa'a bisyam. Ketika sahabat Umar bin Khattab ini sampai ke daerah Sarag, maka wabah itu sudah ada di negeri Syam. Qad waqa'a bisyam. Fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu pada sahabat Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kalian mendengarkan ada satu daerah mendapatkan wabah, jangan berani kalian untuk mendatanginya. Dan apabila kalian berada di daerah itu, jangan sampai kalian keluar dari daerah itu. Jadi ini patut untuk diperhatikan. Ketika benar-benar daerah situ, maaf, isolasi mandiri. Kayak apa sih bohong isolasi? Waduh, aja kayak apa? Udah biarin, jangan lewat situ, sudah. Jadi Muhammadin rahimahullah. Ini ketika menghadapi wabah ini. Kemudian yang ke-8 adalah suna'iul ma'ruf, perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh, perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib barangkali sudah ya dengan zakatul malnya waktu Ramadan, maka
Perbanyak amalan-amalan sunnahnya. Sana'i'ul ma'ruf taqiyu masari'as su' wal afat wal halakat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang akan bisa mencegah dari kematian mendadak. Wal afat wal halakat, akan mencegah dari kehancuran dan kebinasaan. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang melakukan kebaikan dunia, dia akan mencapai kebaikan juga di akhirat. Dia akan memperoleh pahala di akhirat. Kalau orang-orang melakukan kebaikan di dunia, dia banyak pahala-pahala dunia, dia juga akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Makanya perbanyak amalan saleh. Amalan saleh ini insyaallah akan menghindari wabah dan musibah. Sedekah salah satunya. Rasulullah SAW menyatakan inna sadaqah tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah. Inna sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Jadi mudah-mudahan dengan sedekah, ya, seberapapun sesuai dengan kemampuan masing-masingnya, keluarkan sedekah. Kalaupun mampu setiap hari sedekah. Karena dua malaikat Allah Subhanahu wa taala setiap pagi diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yusbihul ibad malakan yanzilan. Setiap pagi itu dua malaikat diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti bagi orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya hari ini. Berikan ganti bagi orang-orang yang telah berinfak hari ini. Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat kedua berdoa, ya Allah, berikan kebinasaan dan kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya. Jadi seberapapun kalau bisa keluarkan sedekah. Harta Rp1.000, jangan sepelekan Rp1.000. Bisa dipaham? Nggak mampu dengan besar, 50.000 banyak atau 10.000, ya 1.000, 2.000 gak apa keluarin, ya semuanya kemampuannya. Tapi awas pakai dunyanya miliar-miliaran, 2.000 bae jadi ustad, wah terlalu kan ya. Dunyanya miliar-miliaran sudah kayak 2.000, waduh, pengen maju surga, wah ya keter, surganya siapa? Ingat, ashabul jannah mahbusun, orang-orang kaya akan tertahan masuk surga. Orang-orang miskin dulu, antum mau masuk surga enggak? Nah, iya. Jadi antum jangan bermimpi pengen masuk surga kalau sedekah alot. Ya. Baca Riyadhus Shalihin. Ashabul jannah mahbusun, orang-orang kaya akan tertahan untuk masuk surga. Orang-orang miskin semua. Aduh, ikut tangga kita begitu apa-apa pada masuk surga. Ayo. Nah, hati-hati makanya. Coba berebut bab sedekah tuh. Dulu sahabat Rasulullah ketika perang Tabuk, Masya Allah, Rasulullah SAW ketika kebingungan, kondisi pasukan bersiap siaga, Rasulullah sampai turun tangan, segera siapa yang bersedekah, jannah, jannah, rebutan, Masya Allah. Sekian bab sedekah NTB dingin ya, wah, di karuan, contoh aja Ustaz dingin, wah, apa contoh langkah kan mulai dingin, awak dingin gaya. Bisa dipahami rahimahullah, gimana seseorang akan meraih kenikmatan dan kebahagiaan surga kalau hartanya sudah dikeluarkan sama ngitung-ngitungnya. Iya kan, udah siapin di rumah semua ada, merahan, biruan, hijauan, waduh, ratusan mah gede. Ketan sing metu 2.000, la ilaha. Aduh ya, Masya Allah. Hadirin rahimahullah, jangan khawatir hadirin, mana qasad sadaqatan min mal, tidak akan berkurang. Hitung aja harta kita. Hari ini kita hitung harta kita berapa sampai sore, Allah Subhanahu wa taala berikan keuntungan harta kita. Sudah yakin itu. Ucapan Allah, ucapan Rasul, innallaha la yukhliful mi'ad, kan? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan mudah-mudahan sedekah-sedekah ini akan mengobati penyakit-penyakit kita. Saya yakin setiap orang ada keluhan penyakit. Betul nggak? Bukan sahur kita mau bilara justru cari siapa? Bakal di kupingnya, ada kupingnya peng-pengan. Wis pasti ada semua orang keluhan penyakit. Kalau sisi kila terus dodoknya silak ini selonjor kah? Ya. Kok terselonjor di rumah? Lah sepeda selonjor rumah. Iya. Ku kenapa kun kononku? Sekarang kita gaya. Tapi Ustaz dia weru ya. Anu Ustaz bokongnya panas. Go penyakit ble. Iya, sudah pasti semua orang itu pasti ada keluhan penyakit. Mudah-mudahan dengan sedekah itu akan menghilangkan penyakit. Yakin da'u mardakum bis sedekah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Secara akal sulit.
sedekah ngobat. Ya nggak bisa pakai akal, jangan diakali. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah. Begitu bercerita sedekah padahal gimana penyakitnya mau. Coba antum pikirkan, kalau berobat ke dokter berapa puluh juta diserahkan, ikhlas? Dok, boleh beli dok. Lah kan nganyang lah. Hari sedekah menganyang ya. Masya Allah. Sampai saya pernah ketemu sama seorang, iya Ustadz kemarin suntik habis 3 juta. Temen ya, suntik baik 3 juta. Coba lah 3 juta tuku beras pirang karung, bagi-bagi kan sejagat-jagat. Masya Allah. Coba mantepin hadirin rahimakumullah. Sedekah itu ngobati penyakit. Insya Allah yakin itu semuanya. Dulu sampai saya pernah dapat cerita ada orang tua membawa anaknya ke dokter. Ini kisah nyata ya. Sampai di dokter, di ronsen, di lab, angkat tangan dokternya. Dokter ahli yang nangani, bawa pulang aja Pak. Kenapa? Gimana Pak yang ngomongnya ya? Ini penyakitnya parah Pak, anak Bapak nih. Sudah bawa pulang aja. Terus bisikin nunggu mati Pak. Nunggu mati. Akhirnya apa? Yakin orang tua itu, dokter manusia, obat manusia, Allah yang bujang penyakit kan? Ayo dia tiap hari ngeluarin beras, berapa karung setiap hari. Subhanallah, hilang penyakitnya. Ini kisah nyata diri, yakin itu. Sampai sekian bulan dia coba konsul lagi dengan dokternya, dibawa lagi, dok, coba dilihat lagi penyakit anak saya. Kaget dokternya, di ronsen di lab, Pak penyakitnya Melayu mendi. Ya, subhanallah, dokternya bingung. Tuh, itu makanya jangan khawatir lah, sudah. Yakinkan dengan itu ya. Artinya sedekah itu insya Allah ngobati penyakit. Kima sedekah kibak wis waras penyakitnya kawulan. Lara 3 tahun jelek bisa Melayu. Waduh, bagi-bagi sega bagi la ilaha illallah. Aja nunggu di kawulan lagi lara sedekah. Dari wis waras marah sedekah beli. Ibu kota gua ngomong sih aja beli sedekah wis waras. Ya mau lagi larang sedekah baik karena. Jadi paham hadirin rahimahullah. Yakinkan dengan itu coba. Jadi ini Rasulullah SAW yang menyatakan seperti ini. Kemudian yang ke-9, qiyamul lail. Jangan sia-siakan waktu di tengah malam hadirin rahimahullah. Sepertiga malam. Biasakan tidur di awal malam. Biasakan tidur di awal jam 8, jam 9 tidur. Ustadz jam 8. Iya maksudnya tidur jam berapa? Masa jam 12 baru tidur? La ilaha illallah. Biasakan tidur di awal malam hadirin rahimahullah. Nanti sepertiga malam akan fresh, mantap fisiknya. Nah tidur jam 12 malam, jam 3 malam loyo. 3 jam tidur. Baru masuk kamar tidur jam 12 selesai acara televisi sinetron apa film India bukan ya. Iya, kalau beli bari film beli bisa turu. Anu musik konon iya. Jadi rahimahumullah. Apa yang terjadi? Bagaimana dia akan bisa fisik kuat kan tidur cuma sebentar kan? Jadi biasakan tidur di awal malam. Jam 9 start tidur. Jam 2 bangun. Adukan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, semua permasalahan hidup mudah. Ustaz pribeki mau laki seret baik, ada kekuatan Allah kan? Apa kun? Angger baik di jam dengan sokat mukul nih. Jumpi itu geduru, sepakat ya? Sudah cukup ya. Awal titik mana? Hadirin rahim. Jadi biasa kan tidur di awal. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaknya kalian lakukan salat malam karena salat malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Fa innahu matradatun lidda'anil jasad. Salat malam akan mengusir semua penyakit dalam tubuh. Subhanallah. Yakin itu Rasulullah yang ngomong. Antum bangun di waktu malam, masya Allah, mandi, bos, mantap, fresh badan tuh. Coba ini, la ilaha illallah, begitu tangi butuh kocok-kocok, turu mandi. Wah, ini gimana? Jangan khawatir, biasakan, coba biasakan. Cukup tidur dari jam 9 sampai jam 3. Berapa jam? 6-7 jam cukup kan? Kin mau turu sih jam 8, tangi-tangi jam 6 esok. Lihat turu baik. Awas kau beli tangi-tangi beripe ya. Ya, nah zaman pengen beli tangi-tangi ya pelebes entek ka bakal beli tangi-tangi mah wis.
Bisa dipahami hadirin ini yang berkaitan dengan solusi menghadapi wabah ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang bertanyakan 1-2 pertanyaan. Bersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, yang berkaitan dengan protokol kesehatan tetap boleh ditaati tentang itu semuanya. Akan tetapi ada tempat-tempat di mana yang tidak boleh harus kita ikuti. Ambil contoh, ketika salat, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum wanita yang pakai cadar pun dilepas ketika salat. Kalau kaum wanita pakai cadar suruh dilepas, lah kaum prianya pakai masker. Ini bagaimana? Kenapa? Karena sholat hidung itu harus nempel ke lantai. Kemudian Rasulullah melarang sholat menutupi hidung dan mulutnya. Makanya usahakan ketika sholat dibuka, selepas sholat mau pakai masker lagi boleh silakan. Bisa dipahami rahimahullah. Jadi selagi hal-hal yang ma'ruf boleh ditaati. Adapun dalam hal-hal yang Rasulullah melarang, tetap juga kita mengutamakan ucapan Rasulullah SAW. Yang berkaitan cuci tangan dan segala macam boleh-boleh saja. Nah, ini berkaitan tentang hal seperti ini. Akan tetapi dari solusi-solusi tadi yang saya sampaikan, begitupun juga dengan prokes protokol kesehatan ya, kalaupun sudah kita lakukan ternyata datang juga wabah itu, qadarullah, sudah takdir Allah mau bilang apa. Bisa dipaham? Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah tentang penyakit menular taun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, Rasulullah langsung menjawab, innahu azaban, itu adalah azab. Itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi rahmatan lil mu'minin, itu adalah kasih sayang bagi orang-orang. Jadi kalaupun kita sudah ini dibaca, ini sudah dilakukan, ternyata kena juga, mudah-mudahan husnul khotimah. Bisa dipaham ya? Maaf Ustaz, wis dikir pagi petang diangkut, sholat malam tetap kena COVID. Husnul khotimah, jangan khawatir. Jangankan kita, Ubaidah ibnul Jarrah, sahabat Rasulullah SAW, kena taun juga kan. Seberapa keimanan kita dengan keimanan para sahabat? Nggak ada apa-apanya, mereka kena juga taun. Bisa dipaham? Di dalam sejarah itu bahwa Ubaidah ibnul Jarrah al-masyhud bil asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, termasuk 10 orang yang dikategorikan sebagai penghuni surga. Ketika terjadi wabah itu, dia panggil sahabatnya namanya Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, ajak semua kaum muslimin masuk masjid. Jangan meninggalin masjid. Ajak semua kaum muslimin datang ke masjid. Ajak mereka berzikir, ajak mereka berdoa, lakukan mereka salat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melenyapkan wabah ini. Begitu Mu'ad bin Jabal sampai di dalam masjid, Mu'ad bin Jabal berkhutbah, ayyuhan nas, tubu ila Allah min dhunubikum. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kalian ini tiada lain karena dosa-dosa kalian. Baca surat Al-Ankabut ayat 40. Wa kullan akhadna bidzambi, masing-masing di antara mereka kami siksa karena dosa-dosa mereka. Tidak mustahil, semua itu tiada lain di antara kita karena kemaksiatan dan dosa kita. Saya mau bertanya, kita lebih banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih banyak maksiat? Pada menang baik. Kita lebih banyak taat kepada Allah apa lebih banyak maksiat? Jawab. Ya mending aku mah ya. Wis ngaku baik di hadapan Allah lebih banyak maksiat daripada ketaatan kita kan? Wis jangankan sekian tahun dari pagi sampai sore malam ini, apa lebih banyak taat kita kepada Allah apa lebih banyak maksiat kita kepada Allah? Lebih banyak maksiat. Keluar dari rumah, astagfirullah, iku wong kelambine. Nah, ayo, dosa beli. Istighfar. Metu maning, la ilaha illallah kelek kator. Ayo dosa beli. Istighfar. Itu baru mata, belum telinga ngobrol. Iya kini pilwu, mau pilwu-pilwuan. Ayo dosa beli cakme, dosa melulu. Istighfar man. Jadi lebih banyak kemaksiatan dan dosa daripada ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala kan,
menghapuskan dosa dengan kesungguhan istighfar kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada bulan depan saya lanjutkan kitab Al-Wajiz.